Selamat sore adik-adik semuanya. Pasti penuh sukacita karena kita masuki hari yang ke berapa Kak Magda? 10. 10. Siapa yang 10 hari datang? Oh banyak. Oh ada 5 juta. Yang 9 hari? 9 hari? 8 juta. 9. Yang 7 hari? 6 hari? Ya semuanya. Berapa hari pun adik-adik diberkati oleh Tuhan ya Kak ya. Ya, puji Tuhan. Kali ini kita kembali datang di hari yang ke-10. 10 hari kita datang kepada Tuhan. Kita juga harus ada perubahan. Jangan cuma datang doang tapi nggak ada perubahan, percuma. Firman Tuhan sudah kita terima dan kali ini kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Siapkan hati adik-adik untuk memuji Tuhan. Semangat memuji Tuhan. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Coba ada yang memuji Tuhan? Ku yakin saat kau berfirman. Sama-sama. Ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Kita semua bangkit berdiri, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagi
sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur di hari yang ke-10 di mana kami bersama datang beribadah kepadamu dalam pencurahan Roh Kudus. Kami bersyukur karena anak-anakmu setelah minggu di tempat ini mereka setia datang ke bait-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat kerinduan anak-anak-Mu dan Engkau memberkati kehidupan mereka. Dan malam hari ini kami akan bersuka cita menaikkan pujian kami. Tuhan pimpin kami dan kami juga akan diberkati dan diteguhkan melalui firman Tuhan. Sehingga kehidupan kami semua anak-anak-Mu di tempat ini kuat di dalam iman karena firman Tuhan yang senantiasa menuntun langkah kami. Kami menyerahkan ibadah pada sore hari ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih berdiri. Ya, silakan duduk adik-adik. Masih berdiri. Oh, sorry. Siapa yang di sini merasa hidupnya penuh dengan kemenangan, angkat tangannya. Menang dari sakit, menang dari masalah. Apalagi Tuhan Yesus telah mengalahkan maut. Apalagi kalau mereka masih dalam sekolah kan, pasti mereka menang waktu menghadapi soal-soal pelajaran. Mereka bisa menjawab pelajaran itu dengan baik. Karena mereka juga rajin belajar. Nanti ada ujian bisa naik. Kita naikkan pujian. Ku menang, ku menang. Bisa tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Coba ada yang memuji Tuhan. Lagi, ku menang. Sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Iya, silahkan duduk kembali. Ya, adik-adik pasti sudah menerima Roh Kudus karena sudah rajin dan tetap setia sama Tuhan. Iya, kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua ya, adik-adik ya. Jadi jangan takut, Tuhan kasih kemenangan. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu
ya Tuhan. Kasih. Amin. Sama-sama. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Iya, puji Tuhan, semangat. Kenapa? Karena adik-adik merasakan kasih setia Tuhan. Siapa yang di sini merasakan kasih setia Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semua Kak Matius. Puji Tuhan, adik-adik setia. Iya. Tapi adik-adik harus juga setia sama Tuhan. Iya. Karena Oke. Tuhan sudah setia sama adik-adik, adik-adik juga harus setia. Pasti Kak, terbukti Iya. kali malam hari ini 10 hari loh Kak. Iya, Itu mereka gak udah setia gampang loh hadir Kak. loh. Harusnya di rumah dia main game. Tapi enggak, dia buru-buru datang ke gereja untuk beribadah. Siapa di sini merasa diberkati oleh firman Tuhan? Angkat tangannya. Kali ini firman Tuhan akan memberkati kita semua. Bukan cuma adik-adik, kakak-kakak semua diberkati oleh firman Tuhan ya. Kita menaikkan pujian. Yesus, dalam namamu ku bertelur. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Kita semua bagi beri, ku rasakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau Allah perkasa, Allah yang luar biasa, selalu menyertai kami, melindungi kami, sehingga kami boleh kembali hadir bersama dengan adik-adik kami yang rindu dan penuh setia. Mereka boleh hadir di hari yang terakhir dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Kiranya kami yakin dan percaya Engkau telah menyiapkan adik-adik kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh Kakak Ricci, Tuhan. Dan kami yakin Kau akan memberkati Kak Ricci untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi adik-adik semua. Sehingga mereka mengerti dan Kak Ricci boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan pertolongan-Mu yang luar biasa. Dan kami semua, kami yakin adik-adik sudah siap. Dan kami mau serahkan pembacaan dan perenungan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo adik-adik. Di hari ke-10 ini, firmannya nggak panjang-panjang. Yeay, seneng. Justru firman Tuhan itu yang paling penting adik-adik. Iya dong, karena dengan firman Tuhan, sepanjang 10 hari ini yang udah kita dengar, ada berapa kali yang benar-benar firman? Berapa kali? Di luar talk show ya. Kita ada 3 kali pertemuan yang firman Tuhan, ya, di luar talk show. Dan ketiga itu akan kita rangkum, supaya apa? Supaya kalian ingat. Jadi setelah 10 hari ini, kita tetap membawa berkat dari Tuhan dan gak melupakan firman Tuhan. Bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Nah yang pertama, masih ingat? Bahasnya siapa tokohnya? Ada 2 orang, Lydia baru kemarin. Yang pertama siapa? S dan B. Siapa? Saulus dan Bartolomeus? Bukan. Siapa? Barnabas, benar. Ceritanya soal apa? Menjaga nama baik kita, benar. Terus itu kan dari sisi Saulusnya. Dari sisi Barnabasnya apa? Ingat gak? Ada ingat gak? Lupa ya, nah makanya diingetin lagi. Jadi Saulus dan Barnabas itu ibaratnya kita, ya. Contohnya kita. Saulus itu kan dulunya jahat dan punya nama yang sudah tercemar. Tahu tercemar nggak? Tahu ya, sudah rusak karena perbuatannya di masa lalu. Kalau kita punya kenakalan di masa lalu, membuat nama kita rusak, alias orang tuh jadi nggak percaya lagi sama kita, gara-gara kita sudah dicap anak nakal misalnya, atau anak pemalas, atau anak kurang ajar, bicara sama orang tua nggak bisa sopan. Misalnya, kita mungkin dulu dicap sebagai tukang bully. Di sekolah senangnya mukulin teman. Tapi kita sudah kenal Tuhan nih, kita sudah diajarin sama firman Tuhan. Dan kita mau bertobat. Bisa enggak teman kita, keluarga kita terima kita lagi sebagai orang yang baru? Bisa ya adik-adik ya, kalau kita bersandar sama Tuhan, kita minta Tuhan yang ubahkan kita, seperti Tuhan ubahkan Saulus menjadi Paulus, kita bisa diterima lagi. Nah Barnabas apa? Fungsinya Barnabas adalah meyakinkan orang-orang sekitar kita untuk menerima Paulus. Saulus yang sudah berubah nama menjadi Paulus, diterima sama jemaat dan rasul-rasul yang lain. Jadi kita pun kadang ada di posisi Barnabas. Kitalah yang diutus sama Tuhan untuk meyakinkan teman-teman kita bahwa si A, si B sudah berubah. Dan kita bisa terima dia lagi sebagai teman. Nah itulah yang dibahas di topik Saulus dan Barnabas. Jelas adik-adik? Jelas ya? Nah yang kedua, soal siapa?
Satu orang. Timotius, benar. Ingatan kamu bagus ya. Timotius. Ada yang masih ingat arti nama Timotius? Waduh, lupa semua nih. Ada yang tahu hadiah hari ketiga apa? Siapa tahu masih ingat kalau hadiah, Kak? Iya. Yang paling berkesan waktu itu katanya hadiahnya beng-beng, Kak. Sampai rebutan ya. Sampai drama berderai air mata karena beng-beng. Nah. Ada yang nangis karena Timotius? Oke. Nah, Timotius ini kita belajar untuk memperhatikan dan melakukan firman Tuhan. Mulai dari kapan? Tahun depan? Dari 20 hari tahun depan, Kak? Bukan ya, mulai dari sekarang ya. Kalian sekarang dengar firman Tuhan, rangkuman ini pun kalian sudah bisa mulai dari sekarang untuk mendengar, mentaati dan melakukan firman Tuhan. Tujuannya apa sih? Supaya hidup kita berkemenangan, supaya hidup kita penuh arti, penuh makna. Enggak cuma obrolan kita yang santai tapi bermakna, tapi juga kehidupan kita sehari-hari, mulai hari ini sampai seterusnya kita punya arti. Yang pasti asik banget adik-adik. Kamu ada yang main Lego nggak di sini? Ada? Oh banyak ya main Lego. Legonya apa? Mekanik? Lego biasa? Biasa apa? Kayak gitu-gitulah ya. Kamu biasa pakai buku pedoman nggak ngerjainnya? Iya. Pernah nggak berusaha nggak lihat buku pedoman, kamu rakit sendiri, pernah nggak? Sering. Terus salah nggak? Ada salah nggak? Enggak. Wah, kamu pintar banget berarti ya. Di luar rata-rata nih. Kakak pernah ya main Lego. Kakak biasa yang Star Wars punya. Coba nih, wah kayaknya tahu nih bentuknya seperti ini, pasti pasangannya begini. Udah dirakit-rakit ternyata salah. Dan bongkar itu setengah mati adik-adik. Ya. Harus dicongkel-congkel, berusaha supaya nggak lecet. Pokoknya susah banget untuk dibongkar. Terus ngikutin lagi buku pedomannya dari nomor berapa yang kakak skip. Terus dipasang lagi sampai selesai. Itu udah rasanya tuh udah emosi dulu, udah capek dulu, udah kesel. Aduh kenapa sih harus sok tahu. Padahal buku pedoman itu dibikin untuk memudahkan kita. Tapi karena kita sok tahu, kita malah menyusahkan diri kita sendiri. Nah itulah yang sama dengan kita melihat buku Alkitab, buku firman Tuhan. Di firman Tuhan itu setiap langkah demi langkah sudah ditulis, sudah diajarin sama Tuhan. Kalau ngikutin langkah-langkahnya, pasti hidup kita ini lebih mudah. Tapi karena kita suka so tahu, yang ini nggak usah baca Alkitab deh, yang ini nggak usah ibadah deh. Aku udah tahu tiap hari begini kok, jalaninnya sama kayak kemarin. Tapi begitunya kita masuk dalam masalah, beresinnya itu nggak secepat itu, nggak semudah itu. Sama seperti tadi, kita nakal, kita berusaha untuk dapetin kepercayaan orang lagi itu juga susah. Nggak gampang, butuh waktu, butuh bukti. Ya kan? Nah itulah tadi ilustrasinya kita main Lego. Pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, mentaati dan melakukannya. Itu adik-adik. Lalu yang ketiga, baru kemarin kita dengar. Siapa? Lydia. Dia ngapain? Jual kain. Warna? Ungu. Pinter.
Terus dia ngapain? Dia orang yang gimana? Bukan. Dia orang yang kaya. Ya, dia orangnya kaya. Tapi pada saat dia mendengar firman Tuhan dari siapa? Ya, dia ngapain? Terus dia lalu dibaptis. Nah, kenapa dia langsung menerima diri untuk dibaptis? Karena dia sudah membuka hatinya untuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga pasti dong selama 10 hari ini buka hati terus dong. Kalau enggak ngapain datang ke sini ya, enggak? Enggak Kak, saya karena hadiahnya Kak gitu. Bukan ya? Ya hadiah itu salah satu kegiatan kita. Tapi untuk mencapai hadiah itu, kita kan melalui talk show, kita melalui firman Tuhan, ya enggak? Kalau kita enggak buka hati, bisa enggak jawab pertanyaan-pertanyaan kuis? Enggak bisa. Kalau kita enggak fokus dengerin firman Tuhan, pasti enggak bisa. Apalagi namanya aneh-aneh, ya kan? Antioquia lah, yang kemarin juga nebak-nebak kata, terus ada yang kebalik urutannya, huruf-hurufnya kebalik, tapi bisa ditebak. Kenapa? Karena kita menyimak, ya kan? Itu adalah langkah yang baik dan benar, yang memang Tuhan inginkan dari kita. Siapa nih Kak yang nyanyi-nyanyi Kak? Nah, itu yang nyanyi-nyanyi, dengerin dulu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini sangat berguna buat kita. Bahkan suka disebut pelita bagi kaki kita. Jadi kalau nggak pakai firman Tuhan, kita bisa kesandung, kita bisa jatuh, kita bisa luka di tengah jalan. Nah, kalau kita sudah dengerin firman Tuhan, sudah dengerin nasihat Tuhan, sudah dikasih buku pedoman untuk jalanin hidup, kita lakuin segera mungkin. Karena berkatnya banyak, kalian juga sudah ngerasain berkatnya sama 10 hari ini, dapat ini, dapat itu, dapat itu, pulang sukacita. Nah, itu nggak cuma di sini adik-adik, nggak cuma di ruangan ini, tapi nanti di sekolah kamu, di keluarga kamu, dan yang terpenting nanti di surga, kita akan menikmati berkat-berkat itu lebih banyak lagi. Umur kalian masih panjang, jadi masih banyak berkat yang disediakan sama Tuhan buat kita. Dan ayat firman Tuhannya ada di, tetap buka Alkitab, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kita baca bareng, kakak yang bacain buat kalian. Udah nemu? Kalau belum nemu, kita main ini lagi ya. Sampai hafal lokasinya Kisah Para Rasul. Perjanjian baru. Sebelum kitab Roma, benar. Hah? Nggak ada. KIS ya, KIS. Oke, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mau jadi saksi Tuhan? Seperti Saulus, Barnabas, Timotius, Lydia? Mau? Mau ya? Inilah kuasa kerja Roh Kudus yang turun ke atas kita. Kita pasti mampu adik-adik. Kita pasti mampu. Nggak usah jadi guru sekolah minggu kayak kakak. Nggak usah jadi pendeta. Nggak usah jadi hamba Tuhan di gereja.
Kamu dengan keseharian kamu sebagai anak di rumah, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai teman di sekolah, sebagai murid di hadapan guru, kalian bisa lakukan menjadi saksi Tuhan. Apapun yang kalian lakukan, dimanapun kalian berada, kapanpun, pagi, siang, sore, malam, bisa jadi saksi Tuhan. Asalkan Roh Kudus ada di dalam kita. Asalkan setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita perhatikan, kita langsung lakukan. Pasti kita bisa jadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Amin. Amin. Cukup firman Tuhan. Hah? Tadi dibilang ayatnya 1 doang, yeay. Begitu udah habis, hah? Kita angkat pujian, Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Yesus dalam namamu. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kaulah Allah, lewat Roh-Mu dalamku, kulihat kuasa-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi, Yesus dalam namamu. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut. Yesus dalam namamu ku bertelut dan mengaku Kaulah Tuhan. Kaulah Kristus. Kulihat kuasa-Mu Tuhan. Kulihat kuasa-Mu. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah melawat kami, sudah memberkati kami, memberikan kami firman-Mu dan berkat-Mu selama 10 hari ini, di doa 10 hari tahun 2022 ini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan lancar, acara demi acara, topik demi topik. Kami boleh nikmatin semuanya, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Dan kami juga sudah menerima Roh Kudus yang akan memimpin setiap langkah kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Apapun masa lalu kami Tuhan, Engkau sudah menghapus dosa kami, sudah menebus kami. Bapa di surga, kami mau menyambut hari esok dan masa depan kami yang penuh dengan kemenangan, bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan beraktivitas, kami serahkan waktunya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami tetap undang Tuhan, tetap hadir di tengah-tengah kami hingga kebaktian selesai ya Tuhan. Bapak terima kasih buat semuanya. Dan kami sudah mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Silakan duduk.